Bisa kalian bayangin gak sih bagaimana jadinya kalau tiba-tiba ada gadis cantik di kamar kalian yang setiap hari akan mengokop kalian? Kenalin, judul manga kali ini yaitu Namae Nonai Kaibutsu tahun 2022. Oke lah, sebelum ada yang komen, udah pernah lihat bang? Mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang mahasiswa sekaligus MC kita yang sedang asik tidur. Sesaat kemudian, ia terbangun karena mendengar suara aneh di dalam AC miliknya. Pada saat dicek, ternyata ada laba-laba yang cukup besar di dalam. Karena takut, ia pun gercep pergi ke minimarket untuk membeli racun serangga. Si MC pun dibuat terkejut karena baru tinggal sebentar, kamarnya sudah dipenuhi jaring laba-laba misterius. Ia pun sedikit kebingungan. Saat itu, si MC ingat kalau hari ini ia ada kencan dengan pacarnya. Anehnya, pada saat ingin berangkat kencan, tanpa diduga, tangannya terlilit jaring laba-laba aneh. Dan bisa kita lihat, seperti ada mata yang memperhatikan si MC dari balik pintu. Kira-kira mata siapa ya itu? Singkat cerita, setelah pulang dari kencannya, terlihat ia sangat bahagia. Pada saat masuk ke rumahnya, si MC sangat terkejut kenapa ada banyak serang laba-laba. Padahal tadi sudah ia bersihkan. Si MC pun muak dan langsung menarik jaring itu. Si MC pun dibuat heran kenapa jaringnya mirip dengan rambut wanita. Si MC pun dibuat sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Kemudian pada saat ia akan tidur, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam di kamarnya. Si MC pun syok parah melihat kejadian itu. Kemudian bayangan itu berubah menjadi seorang gadis SMA yang sangat kawaii. Sungguh hoki. Entah mimpi apa si MC semalam, si gadis langsung mendekatinya. Kemudian si gadis mulai menjilati lehernya. Dan yap, si gadis pun langsung mengokop bibir si MC dengan lembut. Karena takut digerebek warga, si MC berusaha lari meninggalkan gadis tersebut. Tapi sialnya, si gadis malah melilitnya dengan jaring laba-laba. Alhasil, si gadis pun kembali membawa si MC ke kasurnya. Karena belum puas, si gadis pun kembali mengokopnya. Dan si MC pun hanya bisa pasrah menikmati keadaannya. Oh iya, gadis ini namanya Yuko Maibara, seorang siswi SMA yang dilaporkan meninggal secara misterius beberapa hari yang lalu. Dan si MC ini namanya Rei, yang hanya seorang mas-mas mahasiswa biasa. Oke, lanjut ke cerita. Si MC pun menanyakan pada Yuko siapa dirinya dan di mana ia tinggal. Tapi Yuko seperti tidak paham dengan apa yang diucapkan si MC dan malah memeluk si Rei dengan mesra. Lalu si Rei kembali dicium oleh Yuko dan bisa kita lihat Yuko tidak hanya sekedar menciumnya saja, tetapi juga sambil menghisap darah dari lehernya si Rei. Mengetahui hal itu, si MC sadar kalau Yuko itu bukanlah gadis SMA biasa, melainkan seekor siluman laba-laba. Walaupun ia sudah tahu, tetap si Rei tidak bisa lepas dari Yuko, dan Yuko malah semakin agresif menyerang si MC. Singkat cerita, pacarnya si MC yang bernama Kyoko ini meneleponnya, dan ia bilang akan menginap di apartemennya malam ini. Si Rei pun berusaha untuk melarangnya, tapi Kyoko terus memaksa. Akhirnya, si MC pun mengizinkannya untuk menginap. Pada saat akan membuka pintu kamar, si MC melarangnya. Itu membuat si Kyoko curiga dan mengira kalau si Rei menyembunyikan wanita lain di dalam. Pada saat dicek, untungnya Yuko sudah menghilang entah kemana. Sesaat kemudian, Kyoko menggoda si Rei, lalu meminta jatah mingguan padanya. Karena selama ini, si Rei sudah jarang menyentuh apem miliknya. Tapi tanpa diduga, Yuko muncul di belakang mereka. Si MC pun kaget melihat Yuko yang tiba-tiba muncul. Karena takut ayangnya kenapa-napa, Rei pun batal mabar dengan si Kyoko dan malah menyuruhnya untuk pulang saja. Sesaat setelah Kyoko pergi, Yuko kembali mendekati si Rei. Dan seperti yang kalian sudah duga, Yuko kembali mencium si Rei dengan lembut. Semenjak itu, si MC jadi sering bermimpi buruk, yang dimana ia bermimpi kalau temannya Moka dicabik-cabik oleh Yuko, dan ia melihat kakaknya Moka dicucuk oleh orang random. Si Rei langsung terbangun dari mimpi buruknya itu,
Melihat Rei yang menangis saat bangun tidur, Yuko pun mengusap air matanya dan membelai wajahnya si MC agar dirinya jangan menangis lagi. Singkat cerita, si MC memasang kamera pengawas di kamarnya untuk memantau apa yang dilakukan oleh Yuko saat ia tertidur. Ketika dicek, benar saja, Yuko sepanjang malam terus memperhatikan si MC dan sesekali sambil menggodanya juga. Lalu pada tengah malam, Yuko menghilang tidak ada di kamarnya, dan menjelang pagi Yuko kembali sambil membawa sesuatu di tangannya. Lalu Yuko memakan benda tersebut. Saat diperhatikan, itu ternyata adalah jeroan manusia. MC pun syok parah melihat hal tersebut. Karena takut, MC pun berniat akan menghabisi Yuko. Tapi ia tidak tega dan malah teringat kenangan manisnya dengan si Yuko. Bukannya marah, Yuko malah bersikap manja pada si Rei. Sesaat kemudian, si MC dikejutkan dengan berita kalau temannya itu ditemukan mokar dengan jeroan yang hilang. Ia menduga kalau itu adalah perbuatannya Yuko. Karena tidak ingin menjadi korban berikutnya, kali ini si MC benar-benar akan menghabisi Yuko dengan tangannya. Sebelum itu, ia menanyakan pada Yuko apa benar ia telah menghabisi temannya itu. Karena tidak bisa bicara, Yuko pun hanya bisa diam. Yuko berusaha menenangkan si MC, tapi kesabaran si Rei pun sudah habis, dan ia mulai menampar Yuko. Lagi-lagi, Yuko tidak marah setelah dipukul oleh Rei. Ia justru memeluk si MC dengan mesra, tapi si MC malah jadi semakin gila, melakukan KDRT pada Yuko dengan membabi buta. Namun, Yuko kembali memeluk si MC untuk menenangkannya. Tapi si Rei terus memukulnya seperti orang kesurupan. Setelah Yuko tidak berdaya, si MC akan mengakhirinya. Tapi tiba-tiba, Yuko malah menangis memohon pada si Rei agar jangan menghabisinya. Melihat hal itu, si MC pun sedikit terdiam. Kemudian, Yuko memegang tangannya si Rei untuk meminta maaf atas kesalahannya itu. Karena ia tidak tahu kalau jeroan yang ia makan itu milik temannya. Di akhir, Yuko kembali mencium si MC sebagai tanda perpisahan darinya. Karena Yuko tahu kalau Rei sudah membencinya dan sudah tidak menginginkannya lagi. Sebelum pergi, Yuko pun tersenyum pada si MC, seolah-olah ia sudah memaafkan perbuatannya si Rei pada dirinya. Lalu, Yuko pun menghilang pergi entah kemana. Beberapa hari berlalu, terlihat si Rei masih mengingat kenangannya dengan Yuko, yang dimana Yuko selalu menyambutnya saat ia bangun tidur. Kemudian, si MC pun menangis karena ia menyesal telah berbuat kasar pada Yuko. Bagaimana? Cerita yang menarik bukan? Bagi kalian yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, bisa kalian baca sendiri. Manga ini ada 50 chapter dan sudah tamat. Oke, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.